NATO berdebat soal nasib Ukraina setelah perang. Hingga pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO yang dilakukan di Oslo pada Kamis 1 Juni 2023, organisasi pertahanan tersebut belum bisa memasukkan agenda keanggotaan Ukraina dalam bahasan. Sebagai gantinya, para anggota NATO memberikan opsi lain berupa jaminan keamanan pada Kiev yang akan diberikan setelah perang berakhir dan pada tahun-tahun sebelum menjadi anggota penuh aliansi. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, pemberian jaminan keamanan terhadap Ukraina perlu dilakukan untuk memastikan sejarah buruk tidak terulang kembali dan agresi Rusia benar-benar dihentikan. Oleh karena itu, NATO perlu memiliki kerangka kerja untuk memberikan jaminan keamanan Ukraina setelah perang berakhir. Ujarnya seperti Stoltenberg dimuat dari AFP. Menteri Luar Negeri Estonia Markus Tsahkna mendukung wacana tersebut untuk memberitahu Rusia bahwa NATO tidak akan tinggal diam. Tsahkna menegaskan bahwa NATO harus memberikan jaminan pertahanan yang kuat kepada Ukraina. Melalui program jaminan tersebut, NATO akan mendorong program pertahanan selama 1 dekade ke depan senilai 500 juta dolar AS atau 7, triliun rupiah untuk membantu militer Ukraina beralih ke standar barat. Hingga kini, NATO belum memberikan keputusan atau menggelar diskusi apapun terkait rencana masuknya Ukraina dalam keanggotaan setelah perangnya selesai. Terdapat perbedaan pandangan antara negara anggota terkait keanggotaan Ukraina. Terlebih, NATO juga tengah berusaha agar konflik tidak meluas dan menciptakan perang dunia ketiga. Oleh sebab itu, saat ini fokus NATO adalah membantu Ukraina membebaskan wilayahnya dari aneksasi Rusia. Sempat sesumbar, kini NATO justru tak siap perang melawan Rusia. Pasalnya, NATO belum mampu mengangkut pasukan hingga senjata ke garis depan peperangan. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Jenderal Amerika Serikat, yakni Letnan Jenderal Ben Hodges. Ia mengatakan Amerika dan sekutu NATO-nya belum mengambil pelajaran dari perang di Ukraina. Menurutnya, aliansi tidak cukup siap untuk mengalahkan Rusia jika menginvasi negara-negara sekutu di Eropa, dan tidak cukup siap untuk mempertahankan Eropa dari serangan Rusia. Hodges mengaku NATO belum mampu bergerak dengan cepat di garis depan, menghasilkan cukup amunisi dan berkomunikasi dengan tentara sekutu, tetapi menjadi tantangan bagi NATO dalam bertahan melawan Rusia. Segala persiapan itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi NATO, sehingga Ben mengatakan NATO dan sekutunya belum bisa bergerak melawan Rusia. Menurut Hodges, pihaknya masih tidak bisa bergerak di mana NATO harus bergerak cukup cepat untuk menyampaikan kepada Rusia bahwa NATO bisa bergerak secepat atau lebih cepat dari mereka. Meski begitu, kondisi sekarang diakui Ben lebih baik dibanding eranya. Seperti dikutip Star dan Strip pada Jumat 2 Juni 2023 dalam konferensi GovTech di Bratislava, Slovakia, Hodges mengungkapkan ketika dirinya memikirkan di mana pihaknya berada ketika dia menjadi seorang komandan. Sekarang jauh lebih baik, tapi NATO tidak berada di dekat tempat yang seharusnya berada jika NATO serius untuk mengalahkan serangan Rusia, dan NATO belum siap. Diketahui Ben mengambil kendati Angkatan Darat AS Eropa pada akhir 2014 setelah invasi pertama Rusia ke Ukraina. Kemudian Ben kembali bertugas dalam peran tersebut hingga tahun 2017. Hodges memperkirakan bahwa gerbong kereta Jerman hanya dapat memindahkan 1,5 brigade dan peralatan melalui Eropa pada satu waktu, jauh dari 10 atau 12 brigade yang menurutnya perlu dipindahkan secara bersamaan. Dia melanjutkan, negara-negara pemasok senjata ke Ukraina mengeluh tentang kekurangan amunisi yang terus-menerus selama lebih dari 1 tahun, tetapi tidak banyak yang berubah sejauh investasi pemerintah. Selain itu, kata dia, kelompok pertempuran NATO tidak memiliki saluran komunikasi yang cukup aman di antara militer sekutu. Sebaiknya pasukan Rusia telah menunjukkan kemampuan melacak sinyal yang dikirim oleh pasukan lawan di medan perang. Menurutnya, banyak yang khawatir tentang NATO membutuhkan lebih banyak amunisi, tetapi dirinya tidak melihat tumpukan uang yang sangat besar untuk produksi amunisi yang sebenarnya. Siapapun di luar sana yang menggunakan telepon atau radio yang tidak aman, mereka akan terbunuh dalam 3 atau 4 menit.
Podcast adalah bagian dari panel di konferensi yang mencakup pejabat pertahanan dari Slovakia dan Slovenia. Pernyataannya membahas masa depan pertahanan negara-negara di sayap timur NATO. Diadakan setiap tahun sejak 2005, Forum GOSSEC telah menjadi salah satu konferensi strategis global terkemuka. Forum ini telah melihat politisi Eropa terkemuka mengungkap kebijakan pertahanan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Berbicara pada hari Rabu di konferensi tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Eropa untuk membuat lebih banyak untuk mendukung produksi senjatanya sendiri. Majelis Rendah Parlemen Swiss menentang proposal pengesahan transfer senjata buatan Swiss ke Ukraina. Pemungutan suara di parlemen itu dilakukan ketika Presiden Swiss Alain Berset bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT Komunitas Politik Eropa di Moldova. Dilansir AFP pada Jumat kemarin, Berset dan Zelensky membahas masalah ekspor bahan perang. Dewan Nasional di Bern pun memberikan suara 98 berbanding 75 menentang inisiatif parlementer yang diajukan oleh sebuah komite. Legislator dari Partai Rakyat Swiss Jean-Luc Ador mengatakan bahwa menerima usulan ini berarti berkomitmen pada salah satu protagonis, oleh karena itu melanggar kenetralan. Posisi lama Swiss telah menjadi salah satu netralitas militer yang dipersenjatai dengan baik. Negara yang terkurung daratan berpenduduk 8,8 juta orang itu mewajibkan wajib militer untuk laki-laki. Masalah tradisi, netralitas Swiss telah diperdebatkan dengan hangat sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Negara kaya yang bukan anggota Uni Eropa ini sebenarnya telah mengikuti jejak blok tersebut dengan memberikan sanksi kepada Moskow. Terlepas dari tekanan Kiev dan sekutunya, Swiss sejauh ini menolak untuk mengizinkan negara-negara yang memiliki persenjataan buatan Swiss yang untuk mengekspornya kembali ke Ukraina. Sampai saat ini, Swiss telah menolak permintaan eksplisit dari negara-negara termasuk Jerman, Spanyol, dan Denmark, menunjuk pada undang-undang material perangnya yang melarang semua ekspor ulang jika negara penerima berada dalam konflik bersenjata internasional. Pada pertemuan puncak di Moldova, Kiev dan Chisinau mendesak para pemimpin Eropa untuk memberikan lebih banyak dukungan melawan agresi Rusia. Berset mengatakan di Twitter bahwa dia mengadakan pertemuan produktif dengan Zelensky tentang situasi di lapangan, bantuan kemanusiaan Swiss dan rekonstruksi.